Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang golongan 7A. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan penyaji-penyaji saya, itu penyaji pertama Syawaludin Siregar, penyaji kedua Marta Royana Pasaribu, penyaji ketiga Rosiana Sringoringo. Baiklah, akan dijelaskan kepada penyaji pertama, yaitu Syawaludin Ritonga. Oke, perkenalkan, nama saya Syawaludin Wahid Siregar. Saya penyaji pertama. Akan menjelaskan tentang golongan 7A. Golongan 7A. Golongan 7A adalah halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7A. Di tabel periodik, kelompok ini terdiri dari fluor, klor, brom, ionium, astatin, dan unsur unoseptium. Yang belum ditemukan halogen menandakan unsur-unsur yang menghasilkan garam. Jika bereaksi dengan logam, istilah ini berasal dari istilah ilmiah bahasa Prancis dari abad ke-18 yang diadaptasi dari bahasa Yunani. Halogen juga merupakan golongan paling non-logam. Halogen akan membentuk garam jika direaksikan dengan logam. Unsur-unsur halogen secara alamiah terbentuk oleh ion disebut halida. A. Sifat fisis. 1. Struktur halogen. Semua unsur halogen bersifat sebagai molekul diatomik atau X2. Contohnya fluor terdapat sebagai F2, bukan F saja. Halogen terdapat sebagai senyawa sehingga tidak terdapat bebas di alam. Rata-rata unsur halogen terdapat di air laut. Next. Dua, wujud halogen. Wujud halogen itu adalah fluorin atau F dan klorin atau Ci. Berbentuk gas pada suhu kamar. Bromin atau Br berupa zat cair yang mudah menguap pada suhu kamar. Iodin atau L berupa zat padat yang mudah menyublim pada suhu kamar. Terdapat 3 warna dan aroma halogen. Yang pertama itu klorin, yang kedua bromin, dan ketiga itu iodin. Adapun warna-warna pada halogen itu adalah fluor atau F berwarna kuning muda, klorin dan larutan klorin atau Ci berwarna hijau kekuning-kuningan, bromin atau Br berwarna merah tua, larutan bromin berwarna merah kecoklatan, iodin padat berwarna hitam, larutan iodin berwarna coklat, uap iodin berwarna ungu. Larutan iodin dalam pelarut tak beroksigen atau EX sama dengan CC4 berwarna merah ungu. Oke, terima kasih. Saya dari penyaji pertama kembali ke modal. Baik, saya penyaji kedua, Marta Royana Pasaribu, akan menjelaskan sifat kimia. Sifat kimia pada golongan 7A. Pertama, unsur fluor merupakan unsur paling reaktif karena memiliki jari-jari yang kecil. Halogen memiliki kulit terluar sebanyak 7 elektron. Halogen merupakan unsur non-logam paling reaktif karena memerlukan 1 tambahan elektron untuk mencapai kestabilan atom. Kereaktifannya menurun dari F ke 1. Yang keempat, energi ionisasi dan afinitas elektron halogen sangat tinggi. Itulah sebab mengapa halogen bersifat reaktif. Kelima, halogen merupakan unsur nonpolar.
sehingga paling mudah larut dalam senyawa nonpolar seperti CCl4-. Namun, kelarutan halogen berkurang dalam air, tapi diikuti reaksinya ini dengan air yang dahsyat hanya terjadi pada fluorin. Seperti pada reaksinya 2F2 tambah H2O menjadi HF tambah O2 menghasilkan atom fluorida atau AF. Selanjutnya, memiliki energi disosiasi ikatan, yaitu mengubah molekul halogen menjadi atom-atomnya. Sifat ini menurun hingga unsur iodin, tapi fluor ke klorin turun drastis, namun klorin hingga iodin naik. Sifat-sifat asam unsur halogen. Yang pertama ada asam halida. Asam halida terdiri dari asam fluorida, asam klorida atau HCl, asam bromida atau HBr, dan asam iodida atau HI. Kekuatan asam halida bergantung pada kekuatan ikatan antara HX atau kemudahan senyawa halida untuk memutuskan ikatan antara HX. Dalam golongan 7A, semakin ke atas ikatan antara atom HX, maka semakin kuat juga ikatan golongan 7A tersebut. Urutan kekuatan asamnya seperti HF, lebih kecil HCl, lebih kecil HBr, lebih kecil HL. Yang kedua, titik didih asam halida. Titik didih dipengaruhi oleh massa atom relatif atau Mr dan ikatan antar molekul. Semakin besar Mr, maka titik didih semakin tinggi. Semakin kuat ikatan antara molekul maka titik didih semakin tinggi. Pada senyawa AF, walaupun memiliki Mr terkecil, tetapi memiliki ikatan antar molekul yang sangat kuat, ikatan hidrogen, sehingga titik didihnya paling tinggi. Yang ketiga, asam oksihalida. Apa sih itu asam oksihalida? Baik, asam oksihalida ini akan saya jelaskan. Asam ini mengandung oksigen. Halogennya memiliki bilangan oksidasi plus 1, plus 3, dan plus 7 untuk Cl, Br, dan I. Karena oksigen lelah, elektron negatifnya dengan pembentukan X2O tambah H2O menjadi 2HXO, seperti itu. Semakin banyak atom oksigen pada oksihalida, maka sifat asam halida semakin kuat. Hal tersebut akibat atom O di sekitar Cl yang menyebabkan 0 pada OH sangat polar sehingga ion H mudah lepas. Urutan kekuatan asam oksihalida dengan HClO lebih besar HBrO lebih besar HLO. Asam terkuat dalam asam oksilhalida adalah senyawa HClO4 atau asam perkiorat. Selanjutnya, kelimpahan unsur di alam pada golongan 7A. Nah, apa sih kelimpahan unsur di alam pada golongan 7A? Itu yang pertama itu ada unsur fluorin. Kelimpahan unsur di alamnya itu CaF2, Na3AlF6 atau kriorit, Ca5 atau PO43 dalam manusia dan hewan. Kedua, unsur klorin. Kelimpahan unsur di alam pada unsur klorin dapat diketahui garam NaCl, KCl, MgCl2, dan CaCl dalam air laut. Ketiga, unsur klorin. Kelompok unsur di alam terdapat dalam senyawa logam bromida yang ditemukan di air laut mati dengan mempunyai kadar 4.500 sampai 5.000 ppm. Yang keempat itu unsur iodin. Unsur iodin ini memiliki banyak kelimpahan unsur alam. Yang pertama itu dalam senyawa NaLO3 atau natrium iodat yang bercampur dengan deposit NaNO3 di daerah Chili.
Yang kedua, dalam larutan garam di bawah ini, kita dapat mengetahui Jepang dan Amerika sangat kadar pada kadar iodin ini samping 100 ppm. Kelima itu unsur astatin. Unsur astatin ini memiliki kelimpahan unsur di alam, seperti di dalam kerak bumi sangat sedikit bersifat rodidaktif. Selanjutnya, pembuatan golongan 7A. Dalam golongan 7A, kita dapat mengetahui apa sih pembuatan golongan 7A. Pembuatan golongan 7A dapat dibagi antara lain. Yang pertama, pembuatan fluorin. Pembuatan unsur dan senyawa fluorin dapat diperoleh dengan menggunakan proses Mason. Sesuai dengan nama orang yang pertama kali mengisolasi fluorin, H. Moisson, pada tahun 1886 dengan menggunakan metode elektrolisis AHF terlarut dalam lebaran KHF2. Yang kedua itu pembuatan klorin. Klorin dapat dibuat dengan menggunakan cara proses dealon atau oksidasi. HCl dicampur dengan udara, kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis, dan reaksi terjadi pada suhu 430 derajat Celcius dan tekanan 20 atom. Dan cara kedua, elektrolisis larutan HCl menggunakan diafragma, dan cara ketiga, elektrolisis. Selanjutnya, yang ketiga, pembuatan bromin. Pada pembuatan bromin ini, kita mengetahui skala industrinya. Bromin ini dihasilkan dengan mengekstraksi air laut. Hal ini karena kandungan air laut Br tinggi, kira-kira 70 ppm. Mula-mula pH air laut dibawa menjadi 3,5 dan kemudian direaksikan dengan Cl atau gram untuk mengoksidasi Br menjadi Br2 atau G menjadi Br2 atau G. Yang keempat, pembuatan iodin. Dalam pembuatan iodin ini diperoleh dengan mereaksikan NaLO3 dengan natrium bisulfit atau NaHSO3. Endapan I2 yang dapat disaring dengan dimurnikan dalam pembuatan golongan 7A. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dan kegunaan halogen. Yang pertama itu manfaat fluor. Manfaat fluor ini membuat teflon, yang artinya polimer dari tetrafluoroetilen atau CF2-N. Yang kedua, freon CF2Cl2 digunakan sebagai pendingin pada kulkas. Yang ketiga, AHF dapat digunakan untuk membuat lukisan pada kaca. Yang kedua, manfaat klor. Di dalam klor terdapat sebagai garam dapur atau NaCl, garam KCl atau MgCl2. Dalam industri klor dibuat melalui elektrolisis atau NaCl dengan reaksi 2NaCl tambah 2H2O menjadi H2 tambah Cl2 tambah 2NOH. Yang kedua, proses Deacon dengan reaksi 4HCl tambah O2 menjadi 2H2O tambah 2Cl2. Kegunaan klor ini pembuatan plastik PVC, NaOCl dan Cl2 digunakan pada industri pengelautan. Ketiga, klorinasi kaleng bekas untuk mendapatkan kembali timah. Keempat, klorat atau V dan klorat atau 7 digunakan sebagai bahan peledak pada roket. Selanjutnya yang ketiga itu manfaat brom atau Br. Mengekstrasi KCl dan MgCl dari karnalit yang mengandung O2%. Penggunaan manfaat bromin ini yang pertama membuat senyawa 1,2 dibromometana yang bila dicampur bensin berfungsi sebagai anti knock. Yang kedua, KBr dan NaBr merupakan obat penenang dalam manfaat brom.
Yang ketiga AGBR untuk fotografi dalam penggunaan brom. Selanjutnya yang keempat, manfaat iodium atau 1,2. Pembuatan dalam industri ini seperti reaksi 2NaLO3 tambah 4H2O tambah 5SO2 N menjadi Na2SO4 tambah 4H2SO4 tambah I2. Penggunaan manfaat iodium ini yang pertama untuk obat-obatan. Kita dapat menggunakan obat-obatan dalam manfaat iodium. Yang kedua itu pembuatan zat warna. Dalam melakukan pembuatan zat warna kita dapat menggunakan iodium. Yang ketiga NH4L untuk polaroid. Dalam melakukan polaroid kita dapat menggunakan iodium. AGL untuk fotografi. Fotografi juga bisa kita gunakan tapi harus menggunakan iodium karena itu manfaatnya. Yang terakhir bagi tubuh untuk membentuk hormon kelenjar gondok. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Dalam sistem periodik, unsur halogen merupakan golongan yang berada pada golongan 7A yang mempunyai elektron valensi 7 pada subkulit N2NPS. Kelompok ini terdiri dari fluor atau F, kalor Cl, brom atau Br, iodium atau I, astatin atau At, dan unsur unun septium atau UUS yang belum ditemukan. Golongan halogen merupakan golongan yang sangat reaktif menangkap elektron atau oksidator. Pada umumnya golongan halogen menangkap satu elektron untuk memenuhi kulit terlarutnya. Karena reaktifnya sangat tinggi sehingga halogen tidak mungkin ada dalam keadaan bebas di alam. Karena sifatnya yang sangat reaktif sehingga halogen selalu bersenyawa dengan unsur-unsur yang lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.